Islam yang harus selalu kita jaga, dan penjagaan kita adalah belajar tentang akidah yang benar yang dimulai dari usul salasah, prinsip yang tiga, di mana prinsip yang pertama adalah mengenal Allah, yang kedua adalah mengenal Rasulnya, yang ketiga adalah mengenal agama ini. Dan dalam konteks mengenal Allah, kita sudah belajar tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan dalam asma wa sifat, pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas di manakah Allah. Temundi Pak, Allah temundi, temundi dan langit. Langit sebelah mana? Yang paling atas. Di langit yang paling atas ada apa? Ada ars. Nah saat ini ars niku nopo? Mengko minggu ngajeng insyaallah ten ares Allah ngapain? Terus dengan kalau punya hal yang memang bingung atau membingungkan, atau pengen tahu atau belum tahu, dan buat dengan itu penting untuk dicari tahu, mentang lah, tidak apa-apa. Ya, timbang mungkin sing nyandai wong liya, ya nek sing nyandai pas secara akidah, alhamdulillah, nek orang repot. Karena nanti ada orang-orang yang mengatakan, Gusti Allah ki nek awakmu, nek atimu enek. Nah, yang kayak gitu-gitu niku jelas keliru. Nah, ars Allah niku napa? Jadi Gusti Allah niku teng langit. Langit sing pundi? Dhuwur dhewe. Dhuwur dhewe sisih ngendi? Ning dhuwure ars. Ars niku napa? Nah, ini kita bahas. Nanti ada pembahasan lagi di dalam ars napa ten dhuwure ars. Nempel ngeten iki kalih ars napa ten dhuwure. Ya ketoke kaya ora enek kaitane karo no sandang pangan. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan orang yang tidak punya duit sehingga ra iso golek sandang pangan atau ra duwe sandang pangan paling mati gitu kan. Tapi kalau nggak punya akidah yang benar, nggak punya ilmu, ya mati juga, tapi mati ning neraka. Makanya ya pentingnya akidah yang lurus itu sampai seperti itu. Dan di beberapa kajian itu saya sampaikan akidah yang lurus itu menjadi fondasi. Fondasi apa? Fondasi eksistensi kemerdekaan, keamanan suatu negeri. Dalilin apa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak dicampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Memang bahasanya kedoliman di situ maksudnya kesyirikan, dan itu indikasi dari menyimpangnya akidah. Orang itu kalau sudah menyimpang akidah itu nanti gampang berbuat syirik. Nah maka orang-orang yang bisa menjaga iman dan tidak berbuat kesyirikan, ya, maka dia akan mendapatkan keamanan, kemerdekaan, dan mendapatkan petunjuk. Nah kalau contoh akidah yang menyimpang terkait dengan pemahaman ars ini, ada orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Akhirnya berkonsekuensi Allah itu berarti ya iso medhuk ning langit, ning bumi gitu kan. Nah, medhuklah Allah di bumi terus jadilah menungso. Itulah yang diyakini orang Nasrani. Makanya orang Nasrani itu nek dikandani kuwi dudu Gusti Allah, kuwi mung nabi, mung rasul namanya Isa. Jawaban mereka, saya tak tekoki balik. Apa? Gusti Allah kuwi mau kuasa apa ora? Iyalah. Nah berarti ini Allah itu maha kuasa. Namanya maha kuasa itu berkuasa, segala-galanya kuasa. Berarti soto membentuk dirinya menjadi apapun. Nah, menurut dia ngoten niku, kaya-kaya omongane betul, tapi sebenarnya itu sedang menghina Allah. Paribasane ngeten, Pak Presiden dan Indonesia ini kuasa napa mboten? Kuasa. Kira-kira Pak Presiden ini kersa napa mboten dadi pemulung, dadi gebel, kersa napa mboten? Ya mesti mau. Nek nganti ana sing ngomong aku ketemu Pak Prabowo lagi golek sampah. Kuwi ngoten niku memuji apa menghina? Menghina lah. Padahal Pak Prabowo kuasa, berkuasa. Bisa jadi pemulung, bisa jadi orang sing tenggen sampah-sampah niku bisa. Ning napa ya ngoten memuliakan atau memuji seorang pemimpin kemudian mengatakan
aku mau ketemu Pak Prabowo nih kon tumpukan sampah lagi golek sisa-sisa panganan apa ya ngono kan ndak toh. Bisa aja beliau kalau mau bisa golek ten sampah, golek bekas sisa panganan terus dikawal sama Pas Pampres bisa. Tapi apa ya ngono gitu loh. Tapi mau menggali. Makanya akidah tentang Allah itu di mana itu kayaknya sekilas kalau orang kaitan dengan sandang pangan, tapi itu sepenting itu Pak ya. Makanya saya coba jelaskan apa itu aras ya. Aras itu didefinisikan sebagai sarirul malik, singgasananya rojo. Niku nek konteksnya manungso. Nah, nek konteksnya Gusti Allah ya singgasana juga, tapi nanti Imam Malik mengatakan seperti apa Allah di atas aras tidak usah ditanyakan. Wal kaifiyatu majhulun. Kaya ngopo Allah ten mriku niku kados pripun niku mboten usah dipikirkan gitu. Wa su'alu an hubita, dan kok yang takok soal niku enggak bagus juga gitu. Nah, kemudian disebutkan pada surat An-Naml ayat 22 bahwasanya arsy Allah itu adalah makhluk yang paling besar. Jenengan makhluk, saya makhluk. Di antara jenengan ini paling gede saya gitu. Nah, nanti di antara makhluk yang lain manusia dan binatang paling gede itu gajah. Nah, nanti antara manusia, binatang dan tumbuhan misal ya paling gede itu nek mungkin ngarani iwit ringin misal. Nah, nanti di antara manusia, hewan, tumbuhan dan yang lainnya paling gede di gunung. Nah, nanti tambah yang lainnya lagi paling gede di langit ya. Nah, yang lebih gede meneh niku namanya arsy, itu yang ada di paling atas sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Naml ayat 26, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Ibnu Katsir mengatakan rabbul arsyil azim maknanya ay al-kabir alladzi huwa saqufal makhluk. Disebut rabbul arsyil azim maksudnya adalah yang besar, si arsy itu loh, yang menutupi semua makhluk. Jadi arsy itu bumi, langit, siji loro telu papat lima pitu gitu kan. Nah, arsy itu menutupi kabeh. Jadi ibaratnya dengan kata omahe yo ora bola misal 100 meter gitu kan. Jenenge nek jenengan karo putra-putra mungkin ya anak putu barang gitu kan lagi dolan ngumpul ning ngajeng omah niku ana metri gede banget sampai nutupi napa gendeng jenengan kabeh niku. Nanti cara niku witirine niku ambruk ngobrol omah yo rampung kabeh sak jero-jerone omah ya. Nah, maka sini dikatakan bahasanya arsy Allah itu menutupi semua makhluk yang di bawahnya. Jadi banget gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat Al-A'raf bahasanya arsy itu berada di atas semua makhluk. Sumastawa 'alal arsy. Bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy. Ini pun bocoran. Kalau Allah ngapain di atas arsy? Beristiwa. Nah, disebutkan di sini ya, istiwa 'alal arsy istawa yaliku bi jalalihi min ghairi tahrifi wala takyifi. Allah beristiwa di atas arsy adalah istiwa yang sesuai dengan keagungannya. Artinya para ulama itu tidak berani menjelaskan ngopo istiwa ning kono itu ngapain. Jadi para ulama selalu mengatakan ya Allah dengan penuh keagungannya berada di sana. Dan kemudian di situ tanpa tahrif, tanpa merubah-rubah. Soalnya nggak ada orang tahu maknanya apa. Dan tanpa takyif, tanpa menjelaskan piye-piyenya karena memang nggak ada orang tahu. Ya, di sini disebutkan oleh Syekh As-Sa'di. Nah, insya Allah ya, di minggu depan kita jelaskan istiwa itu apa. Nah, besarnya arsy Allah itu sebesar apa? Abu Hurairah mengatakan, Abu Hurairah bersabda, sesungguhnya di atas langit yang ketujuh ini kalau wajah terjemahannya terdapat sebuah lautan. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang di atas ini kok enten lautan. Nanti dalam kitab yang lain disebut bukan lautan tapi air, banyu. Nah, kemudian jarak antara permukaan atasnya dengan permukaan bawahnya seperti jarak antara langit dan bumi. Sitoyo niku, kadele niku yang bawah sampai atas niku, jarak ini sejauh langit dan bumi. Tapi meter Mas mboten ngertos. Kemudian di atas laut atau di atas air itu terdapat 8 malaikat yang memikul arsy. Ngadeg ten niku 8 malaikat sing mikul arsy. Jadi insyaallah ya kita bahas 8 malaikat memikul arsy gedene kaya ngopo. Di sini disebutkan jarak antara kuku-kuku kaki mereka. Kuku kaki
niku suku jenengan niku. Ibaratnya kita sikil kuku kaki, jarak antara dua kuku kaki gitu. Niku nggih kuku kaki mereka sampai ke lutut. Berarti yang bawah sampai lutut, misalnya lutut dengkul. Kok orang praktek karo ngadeg iki sikil iki dengkul. Nah, itu di sini dikatakan bahwasanya jaraknya juga seperti jarak langit dan bumi. Berarti gede banget. Lalu di atas punggung mereka terdapat ars. Jadi mikulnya lagi geger. Kemudian jarak antara bagian atas dan bawahnya seperti jarak antara langit dan bumi. Terus arus Allah itu jaraknya yang atas sama bawah itu seperti langit dan bumi. Di sini digunakan kata bahasa langit dan bumi. Langit dan bumi ini menunjukkan ini saking gedene, saking adoe, saking kuandele. Terus nggak ada yang tahu juga kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Azza wa Jalla berada di atas semua itu. Nah, tinggal nanti di atas semua itu apakah menduduki kayak dengan lenggah dan kursi atau di atasnya saja. Misalnya dengan di atas gendeng, ngisoran naik kursi, dan ngisoran naik kursi dan ndur gendeng. Aku nih nduri kursi kan bisa toh. Jadi kita di atas sesuatu tanpa nempel ke sesuatu itu kan bisa. Lampu di atas lantai, ini kan nggak ada kaitannya lampu sama lantai. Lampu ini mati nih, lantainya tersenten. Lantainya dibongkar, lampu ini tetap tentu. Baik Bapak Ibu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Syalbani mengatakan al-haditsu sahih wa fihi bayanu adomil arsi wa kabiro khulqihi. Di sini sahih dan di dalamnya terdapat penjelasan tentang betapa besarnya agungnya ars dan besarnya ciptaannya termasuk yang mikul ars. Nah, tentang malaikat pemikul ars ini Allah berfirman pada Quran surat Al-Haqqah, wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung ars Allah Rabbmu yang mana ars itu dijunjung di atasnya, di punggungnya tadi. Ibnu Katsir menafsirkan wa haulail malaikatu min a'dhamil malaikah khalqan wa quwwatan. Malaikat-malaikat yang memikul ars itu adalah malaikat yang paling besar dan paling kuat. Jadi nek kita manusia itu kan sing cilik, ana sing gede, ana sing gede banget gitu kan. Maka malaikat pun juga demikian. Kebaik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ars adalah tempat yang mulia disebutkan pada Quran surat Ghafir ayat 15 ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman rafi'ud darajati dzul ars, bahwasanya Allah yang maha tinggi derajatnya yang memiliki ars. Imam Al-Qurtubi mengatakan dzul ars sahibul mulki al-'azim was sultan al-qahir. Disebut bahwasanya Allah itu pemilik ars, maksudnya adalah pemilik kerajaan yang agung dan kekuasaan yang maha perkasa. Dan perumpamaan besarnya ars, Nabi SAW bersabda, "Mas-samawatu sab'u fil kursi illa kahalqatin mulqatin fi fallahin." Perumpamaan kursi Allah dan ars dan kursi Allah. Nah, perumpamaan kursi Allah itu seperti dengan bandingan langit dan bumi, 7 lapis langit maaf, itu seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Ini bisa padang pasir itu, ombo, cincin cilik putih. Nah, si langit itu 7 lapis langit 1 2 3 4 5 7. Itu dibandingkan kursi Allah niku mung kaya cincin di antara padang pasir yang luas. Jadi kursi ini luwih gede. Nah, kemudian dilanjutkan wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadlil fallahi 'ala tilkal khalq. Dan perumpamaan atau keutamaan ars dibandingkan kursi itu sama seperti padang luas di atas cincin itu. Berarti si kursi itu cilik kayak cincin, ars itu kayak padang pasir yang luas itu. Berarti ars lu gede meneh gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ketika dengan mendengar adzan atau mengumandangkan adzan Allahu Akbar gitu kan. Maka jangan cuma dibayangkan besar kayak besarnya makhluk, naudzubillah, tidak boleh. Bahkan tempat atau bahkan makhluk yang terbesar pun besarnya seperti itu. Apalagi pencipta makhluk itu ya lebih besar lagi. Atau sampai dewi ya cilik banget, sepele banget. Makanya kalau kemudian Allah mengatakan antumul fuqara ila Allah, pas. Kamu itu orang-orang fakir di mata Allah itu pas banget itu. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, beliau mengatakan hada yadullu ala aidamil arsi wa annahu a'damul makhluqat. Bahwasanya di sini menunjukkan besarnya ars dan ini adalah makhluk yang terbesar. Dan Allah di atas ars itu beristiwa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas ars.
di atas arsy. Di atas arsy itu nggak selalu membutuhkan arsy. Misalnya, jangan tadi saya contohkan di atas gendeng, terus di bawah ada kursi. Terus jangan nimbali putrane nopo garwane. Jikone aku apalah ben aku sama dok gitu. Jikoke kursi di bawah jenengan di atas gendeng. Masih jenengan mengatakan, aku ora butuh kursi. Oh ya biasa piye ning medhuk wong aku ning dhuwur gendeng kursine semono. Jenengan udah bener di atas gendeng, tapi jenengan enggak butuh kursi, yang dibutuhkan ondo. Nah, itulah makhluk butuh makhluk pas. Nah, dalam konteks Allah dikatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu di atas arsy yang beristiwa. Maka istiwanya Allah berbeda dengan kita. Sehingga Allah itu enggak butuh arsy. Insyaallah nanti kita jelaskan, mudah-mudahan enggak lali. Nah, oleh karena itu maka Imam Malik menjelaskan bahwasanya al-istiwa'u maklumun. Sing jenenge istiwa, jumeneng itu udah tahu kita itu apa. Seorang raja duduk di singgasananya, kita tahu, ning itu kan manusia. Kalau dalam konteks Allah ya tidak seperti itu. Makanya Imam Malik mengatakan wal kaifiyatu majhulun. Lalu bagaimana jumenengnya Allah? Nah, kita tidak tahu gitu. Wal imanu bihi wajib, tapi mengimani Allah itu di atas arsy wajib. Makanya nanti orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana itu keliru. Wasu'alu anhu bidah, dan mempertanyakan bagaimana Allah jumeneng di atas arsy, itu kita salah kalau sampai bertanya seperti itu. Kemudian berikutnya, di arsy itu nanti, di bawah arsy itu nanti Allah memberikan perintah. Allah berfirman pada Quran surat As-Sajdah, yudabbirul amra minas sama ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanah. Miqdaruhu khamsina alfa sanah mimma ta'udun. Miqdaruhu alfa sanah mimma ta'udun. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, dari Allah di sana. Kemudian urusan itu naik kepadanya. Doanya dengan naik, kemudian amal dengan naik, gitu kan. Dalam satu hari yang kadarnya 1000 tahun menurut perhitungan. Nah, Imam As-Sa'di menjelaskan, yas'udu ilallahi wa huwa fawqal ars. Semua urusan kita naik kepada Allah dan Allah berada di atas arsy. Makanya nanti kisah Isra Mi'raj tapi pun naik. Dengan berdoa juga memandang ke langit atau meminta ke langit dengan mengangkatkan tangan ke atas. Makanya kalau ada orang mengingkari Allah di atas arsy itu aneh gitu. Fitrahnya itu mengatakan dia itu tidak ngomong ini kok. Makanya orang ada ustadz yang dia mengatakan Allah itu enggak bertempat, enggak ada di arsy-nya, enggak ada. Loh, dalil banyak gitu. Terus fitrahmu loh, dan ngomong ini loh gitu. Dia itu loh gitu. Makanya tidak mungkin kalau kemudian seorang yang masih lurus fitrahnya itu menentang hati nuraninya, itu kayak aneh gitu. Nah, kemudian yang ke-10, Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan, berarti di dalam dasar lautan, Nabi pernah bersabda, dakwatu Dhinnun, doa dari Nabi Dhunnun, yaitu Nabi Yunus, idda'a wa fi batnil hut, ketika dia berdoa di dalam perut ikan, apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tuane niku. Jadi Nabi Yunus niku ketika di perut ikan tidak minta ya Allah mengeluarkan saya dari perut ini, enggak. Cuman mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, kata Nabi, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'. Siapa dari antara kalian orang Islam yang mengucapkan itu faqatun illa istajaballahu lah. Nah, untuk urusan apapun maka Allah akan mengabulkan. Sehingga jangan kalau mau menggunakan itu sebagai tirakat, metode supaya doanya kabul, baik-baik aja. Kita jangan minta rezeki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan kasirotan. Ya Allah, kasihlah rezeki saya rezeki yang banyak, yang penuh berkah. Tidak apa-apa. Nah, yang menarik, Ibnu Rajab Al-Hambali punya penjelasan yang agak beda dengan kebanyakan ulama. Beliau mengatakan apa? Sa'idat dakwatuhu tahtal bihar hatta balaghatil ars. Yunus alaihissalam senajan di dalam laut, dongone naik. Bahkan naiknya tinggi pol sampai ke arsy sana, sehingga Allah meminta si paus itu untuk mengeluarkan Yunus dari perut ikan. Makanya keistimewaan Nabi Yunus itu adalah dia bisa keluar dari 3 kegelapan. 1, kegelapan perut ikan, nyeblung ten petenge iwak pausan peteng. Kemudian si ikan mendelep ning jero lautan, berarti kegelapan lautan.
Kemudian yang ketiga, delalah yung ngalami siang dan malam. Ini menunjukkan tiga kegelapan ini saja nih, ini menungso jane wis ora mungkin selamat. Tapi karena yang diminta adalah Rob yang memiliki arsy dan dia maha besar, maha agung, gitu kan. Maka seorang muslim ketika punya keyakinan seperti itu dan doanya naik ke atas sana, maka apa yang nggak mungkin buat Allah. Makanya dalam konteks kemerdekaan saya selalu katakan, sudah benar pemerintah itu menyiapkan tentara, polisi, alutsista, pesawat, sudah benar itu. Tapi kita sebagai warganya juga harus mendoakan negeri ini. Karena nek mau ngandalnya niku, berapa banyak negara yang punya senjata tapi ya tetap kalah perang gitu loh Pak. Tapi kalau kemudian yang noto, yang ngatur sudah Gusti Allah, sudah beres sudah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai warga harus sinkron dengan pemerintah. Bagaimana pemerintah itu menyiapkan itu semua, nah kita mendoakan. Kok soal nenek menteri sing korupsi atau apa, itu jangan sampai ya, membuat kita membenci negeri ini, jangan. Itu orang-orang yang mereka nanti akan bertanggung jawab masing-masing di dunia dan di akhirat. Cuman sebagai warga negeri ini ya, kita tetap harus mencintai negeri ini. BB lahir ini. Jadi kan Arab Melayu yang Cina yo motornya kurang sipit ya toh. Dan Arab Melayu yang Afrika ya kurang ireng. Arab Melayu yang Amerika ya kurang mancung ya toh. Gak bisa. Dengan ya di sini, lahir besar di sini dan mati ya di sini. Mau minggu bejone mati dan Mekah Madinah ya alhamdulillah. Tapi secara umum kan kita lahir besar dan mati di sini. Oke. Bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan arsy Allah yang sedemikian besar itu pernah bergetar karena matinya seorang sahabat yang sangat mulia namanya Sa'ad bin Mu'adz. Nabi bersabda, ihtazzal arsyu li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Arsy Allah itu berguncang karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Imam Nawawi mengatakan fihi dalil ala fadl Sa'ad wa annal arsy makhluqun yumayyazu ma yaqa'u indah. Nah, di sini menunjukkan keutamaan sahabat Sa'ad dan bahwa arsy adalah makhluk yang bisa merasakan apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi dulu Nabi, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah, itu pernah berdiri di atas gunung Uhud. Uhud getar, goyang. Nabi memegang gunung Uhud dan mengatakan, Uhud menengok, uskut ya Uhud, diam, jangan getar. Fa inna alaika nabiyyun, ning dhuwurmu sing ngadeg iki nabi. Kemudian wasiddiqun, dan orang yang sidik, Abu Bakar Siddiq. Wasahidaini, Umar dan Utsman. Dan dua orang yang akan mati syahid. Akhirnya gunung Uhud diam. Makanya kalau jenengan misal benar-benar berakidah yang benar, ahli ibadah yang benar, bertauhid dengan benar, pokoknya jadi orang Islam yang benar gitu. Kok nganti enek lindu, metu kok omah sih, ndak apa-apa. Bareng iku demok wae lemah gitu kan. Bumi menengok gitu. Karena ning dhuwurmu iki enek wong ngapal Quran. Ning iki maksudnya boten pamer. Artinya nggih niku jenengan tenan gitu. Enek wong ngapal Quran sing angger Senin Kamis poso, ora tau mangan barang haram. Barangkali lho lindune meneng gitu kan. Ya, artinya jangan perlu nyoba niku. Nek memang jenengan punya apa istilahnya hal-hal yang bisa diceritakan, dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu jangan ucapkan kepada Allah, nah Allah yang punya bumi yo, nah meneng kowe coba ganggu wong kuwi. Nah, itu yang disebut waliullah. Dengan catatan tadi lho, menjalankan akidah yang benar, agama yang benar. Ngomongnya waliullah ora tau salat iki. Ngomongnya waliullah ning ngajari nyembah kuburan kuwi ora mungkin gitu. Kamu naik kayak model mamang kufran itu ora cetok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh dekatnya Allah dengan hambanya walaupun di atas arsy. Disebutkan dalam sebuah hadis, idza sa'altumullah fas'aluhu wa huwa yara makanakum wa yasma'u kalamakum fa innahu qaribun wa huwa fawqal arsy. Jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah walaupun Allah itu di atas arsy-Nya, maka Allah tetap mendengar doa kalian. Sesungguhnya Allah itu dekat, padahal Allah itu berada di atas arsy-Nya. Syekh bin Baz mengatakan, Allahu fil ulu wa huwa ma'a ibadihi bi ilmihi wa qurbihi. Walaupun Allah di atas ketinggiannya sana,
maka Allah tetap membersamai kita dengan ilmu dan kedekatannya, nanti dalam kalimat yang lain dengan kuasanya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin harus punya keyakinan ini, ini terakhir simpulannya, dan jangan sampai tidak tahu Allah ini ada di mana, Pokoknya jawab Allah ning ndi mbuh kuwi yo kleru. Jawab di mana-mana kuwi yo kleru. Jawab di dalam hatiku kuwi yo kleru. Jawabannya nggak cuma satu, yaitu di atas arsy-nya. Nah, nanti tinggal tutupnya yang tadi saya bilang. Di atas arsy-nya niku maksudnya nempel di atas arsy atau tidak. Di atas arsy-nya ngapain dan seterusnya. Itu yang nanti kita bahas. Termasuk nanti mudah-mudahan. Jadi nggih pun kula toto materi ini kadang niku pasaran nyampe iso lali. Itu nanti ada materi tentang sakjane urutannya dari mulai bumi sampai tekan dhuwur dhewe niku napa. Nah, itu juga sudah ada semuanya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak salah ketika Allah mengatakan udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Masuk Islam itu secara menyeluruh dan jangan ikuti jalan syaitan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika jenengan itu enggak tahu tentang Islam, cari tahu, belajarlah itu. Karena semua hal yang jenengan tanyakan insya Allah bisa dijawab pakai kacamata agama. Jangan justru pakai rumus yang lain, pakai jawaban dari orang-orang yang nggak ngerti agama. Akhirnya yang terjadi jenengan akan keblasuk-blasuk, kebrusuk-brusuk, akhirnya keblekuk-blekuk gitu. Nah, ini yang kemudian disebut dolun mudilun. Wis kleru, mun nek ditekoki wong dimarahi kleru, sesat menyesatkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahualam subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta.